Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan perbincangan bersama Mas Fitra. Mas Fitra, kalau melihat kan ini, kalau untuk di tol Japek sendiri ada beberapa titik mungkin dari kilometer 41 sampai dengan 47 dan seterusnya yang ada beberapa titik kemacetan. Belum lagi di arah Jawa Tengah, Jawa Timur. Nanti bagaimana kita memastikan diri kita sendiri dalam arti harus oke deh, kayaknya sudah kelamaan menempuh perjalanan, harus beristirahat dulu sejenak. Itu kapan kita memastikan itu, Mas? Jadi tiap orang itu berbeda-beda kondisi fisiknya dan juga tergantung jam berapa kita mulai berjalan. Orang akan memiliki fisik yang paling kuat ketika dia berjalan sesuai dengan jam biologisnya. Jadi misalnya kita terbiasa bangun jam 5 pagi dan melakukan aktivitas, ketika kita berangkat jam 5 pagi, maka kita akan berada di kondisi fisik terkuat kita. Tapi berbeda kalau misalnya kita berangkat di saat seharusnya kita tidur. Misalnya kita biasa tidur jam 10 malam, tapi kemudian jam 11, jam 12 malam kita melakukan perjalanan, kita pasti akan lebih mudah lelah. Nah, itu berbeda-beda setiap orang. Tidak ada patokan yang pasti, karena tiap orang fisiknya juga berbeda-beda tergantung jam biologisnya. Makanya kenapa saya bilang bahwa penting untuk memiliki driver pengganti di dalam mobil, karena kita sendiri yang bisa merasakan. Nah, yang lebih penting adalah kesadaran kita sendiri ketika kita sudah merasa lelah atau ketika kita sudah merasa ngantuk. Kita jangan memaksakan ketika terjadi hal seperti itu, karena akibatnya bisa fatal, apalagi ketika mudik itu kita bukan hanya membawa diri kita sendiri, tapi juga membawa sanak kerabat kita di dalam mobil. Biasanya ada teori yang menyatakan bahwa setiap 2 jam sekali itu kita bergantian. Saya rasa 2 jam itu cukup safe ya, artinya biasanya sejak memulai perjalanan sampai 2 jam itu orang masih cukup awas. Nah, antara 2 jam sampai 4 jam itu tergantung fisik orang masing-masing. Kalau misalnya kita memang fisiknya kuat sekali, tetap disarankan maksimal 4 jam itu kita melakukan istirahat atau kita bergantian. Kalau misalnya pemudik itu menggunakan mobil-mobil keluaran terbaru yang memiliki fitur driver attention alert, itu mobilnya sendiri yang akan memperingatkan ke kita bahwa kita sudah mulai lelah. Nah, di teknologi mobil terbaru itu, mereka selain melihat waktu berkendara, mereka juga melihat pergerakan dari setir kita serta pedal kita, dan mereka bisa menilai jika kita dianggap sudah mulai lelah atau mengantuk. Nah, ketika peringatan itu keluar dari mobil, itu juga jangan diabaikan. Kadang-kadang kita mungkin karena semangat gitu ya, karena semangat jadi kita lupa bahwa semangat itu tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan fisik. Kitanya semangat tapi fisik kita sudah mulai lelah, keluar dari peringatan dari mobil, itu kita juga harus bergantian. Nah, ada satu lagi juga yang bisa mencegah kita untuk mengantuk selama perjalanan, itu adalah rekan berkendara kita yang bisa melakukan interaksi atau berbicara ringan dengan kita. Jadi gitu ya. Pembicaraan ringan selama perjalanan itu juga bisa memperbaiki mood kita dan memperbaiki kewaspadaan kita gitu ya. Tapi obrolan memang jangan terlalu yang berat, tapi minimal kalau ada interaksi antara pengemudi dan penumpang gitu ya, interaksi yang wajar, yang ringan, itu juga akan membantu untuk menghilangkan kelelahan. Nah, yang harus diwaspadai adalah ketika kita berkendara dan semua penumpang kita itu tidur. Di situ kita biasanya kita hanya sendiri, dan kelelahan ketika terjadi, kita harus berani ke diri sendiri untuk mengakui bahwa kita sudah mulai lemah fisiknya dan kita sudah mulai hilang konsentrasi. Ya. Mas Fitra, begini, kalau memang dalam kondisi macet begitu ya, saya membayangkan di tol misalnya itu kondisi macet tidak leluasa begitu, tapi kita membutuhkan, amit-amit ya, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi dalam satu kendaraan atau satu mobil itu ada seorang anggota atau kerabat yang membutuhkan pertolongan tenaga kesehatan dalam kondisi emergency gitu. Sementara mobilitas kita kan juga terbatas gitu. Harus ngapain Mas kalau udah kayak gitu Mas? Nah, itu juga memang satu hal yang agak sulit ya. Ketika kita membutuhkan emergency kesehatan ketika kita berada dalam perjalanan.
Nah, ini juga sebenarnya harus diatasi dari awal ketika kita mau berkendara, mudik, kita udah tahu bakal macet jalanan. Dan ketika macet, kita juga akan tahu bahwa pertolongan medis itu akan susah. Sebisa mungkin, ketika kita memiliki kondisi kesehatan yang tidak baik, ketika kita memiliki kondisi kesehatan yang bisa memburuk setiap saat yang membutuhkan bantuan medis, sebaiknya mungkin mengurungkan niatnya untuk mudik di saat lagi ramai-ramainya, dan mungkin bisa mengatur perjalanan mudik ketika memang sudah bukan jadwalnya mudik gitu. Karena ketika kita sudah terjebak dalam kemacetan, sangat sulit kita untuk mendapatkan pertolongan medik yang cukup. Karena kita mau ke rumah sakit terdekat juga kita jauh, lama gitu ya karena macet, dan mengharapkan pertolongan datang juga itu juga membutuhkan waktu yang lama. Dan kalaupun kita membawa anggota keluarga dengan kondisi medis yang tidak baik gitu ya, kita jangan lupa untuk membawa obat-obatan serta membawa hal yang diperlukan ketika sesuatu yang buruk terjadi. Dan anggota keluarga lain di mobil juga harus mengerti bagaimana cara mengatasinya ketika terjadi kondisi medis yang gawat ketika di mobil. Jadi jangan berharap ke petugas medis yang bisa kita akses secara cepat ketika mudik, tapi kitalah yang harus mempersiapkan ketika anggota keluarga kita itu ada yang memiliki kondisi khusus dalam kesehatan, dan kita tahu bagaimana cara menanganinya. Iya, singkat saja, untuk sepeda motor harus seperti apa ini yang diperhatikan? Ya, jadi yang harus diperhatikan adalah kecelakaan dan korban jiwa tertinggi setiap kali mudik itu selalu dipegang oleh kendaraan roda 2. Karena memang nature-nya kendaraan roda 2 lebih memiliki resiko untuk membuat cedera ketika terjadi kecelakaan. Nah, ketika kita memang tidak ada pilihan untuk mudik dengan kendaraan roda 4 dan harus menggunakan motor, satu, motornya juga harus safe. Kedua, kondisi badan kita harus fit, dan gunakan semua peranti keselamatan seperti helm, jaket kalau bisa yang agak tebal, serta jangan motor itu dibuat overload. Motor itu dirancang hanya untuk 2 penumpang. Jadi bawalah hanya 2 penumpang. Saya sangat miris ketika melihat ada lebih dari 2 penumpang, apalagi ada anak kecil gitu ya, karena itu akan sangat berbahaya. Dan barang yang disarankan itu memang hanya 1 buah backpack yang dibawa oleh penumpang di belakang. Oke, baik. Tadi sudah ada beberapa catatan dari pakar safety riding kita ya, dan Mas Fitra gitu. Mudah-mudahan ini menjadi concern kita bersama, agar apa? Agar kita mudik dengan aman, nyaman, dan juga selamat sampai tujuan. Kembali lagi ke tempat tinggal kita. Sekali lagi Mas Fitra, terima kasih atas informasi dan juga waktunya pagi hari ini. Salam sehat selalu. Semoga kita semua bisa mudik dengan aman dan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Amin. Sekali lagi terima kasih Mas. Oke, kami jeda terlebih dahulu, masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.